Selamat datang di Aksi Nyata Topik Kurikulum Merdeka oleh Asep Irfan Rifai. Kurikulum secara umum dapat dimaknai sebagai semua pengalaman baik formal maupun informal, terstruktur dengan baik atau tidak, yang akan dihayati siswa selama menempuh pendidikannya di level pendidikan tertentu. Terdapat 4 komponen kurikulum terdiri dari tujuan, konten, cara atau metode, dan evaluasi. Kurikulum dalam pembelajaran merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pembelajaran dalam kurikulum merdeka memiliki prinsip. 1. Memenuhi hak peserta didik mendapatkan pembelajaran yang dapat memunculkan dan menguatkan potensinya sesuai tujuan filosofi pembelajaran KHD, pembelajaran yang berpihak kepada murid. 2. Memberikan waktu yang cukup untuk peserta didik membangun dan meningkatkan kompetensi numerasi dan literasi. Dalam kurikulum merdeka capaian kompetensi yang harus dimiliki setelah pembelajaran disebut dengan CP, atau capaian pembelajaran yang merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan. Capaian pembelajaran tersebut mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Kemudian dijabarkan menjadi TP atau tujuan pembelajaran dan ATP atau alur tujuan pembelajaran. Mengapa kurikulum harus berubah? Isu kekinian. Perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, dan transformasi budaya yang penuh dengan tantangan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang bersifat dinamis yang dapat menyesuaikan dengan zaman dan perkembangan peserta didik demi membangun kompetensi kini dan masa depan. Oleh karena itu, sebagai pendidik yang dididik pada generasi sebelumnya, maka kita juga harus dapat menyesuaikan diri dan selalu mengupgrade kompetensi dalam mengimbanginya. Dengan perkembangan perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, dan transformasi budaya yang penuh dengan tantangan dan tidak dapat dibendung, maka kurikulum yang merupakan pedoman untuk aktivitas pembelajaran tentu harus berubah menyesuaikan dengan kemajuan zaman dan perkembangan peserta didik kini dan masa depan. Namun yang harus diperhatikan, bukan berarti perkembangan dan kemajuan zaman menggantikan budaya lokal Indonesia, justru harus dapat memperkuat budaya tanpa menggantikannya. Dalam hal ini, tugas kita sebagai pendidik untuk dapat memberikan pelayanan terbaik dalam mengajar, membimbing, dan mendidik peserta didik agar tercapai kompetensinya untuk kini dan masa depan tanpa menghilangkan budaya kita sendiri. Berikut adalah refleksi dari aksi nyata, topik kurikulum merdeka, menyebarkan pemahaman, mengapa kurikulum perlu berubah? Berikut dokumentasinya. Berikut adalah refleksi dari aksi nyata, topik kurikulum merdeka, menyebarkan pemahaman, mengapa kurikulum perlu berubah? Berikut dokumentasinya. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.